Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Denpono Media. Kali ini saya kedatangan laptop tipis, ringan, dan performanya mantap banget. Ini adalah pembahasan HP Pavilion Aero 13 Ryzen 5. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya teman-teman, ini adalah HP Pavilion Aero 13 dengan kode seri BE2001AU, dan ini merupakan versi dengan AMD Ryzen 5 7000 series, yaitu 7535U. Nah, di video ini saya nggak akan bahas secara mendetail karena sudah banyak ulasan di luar sana yang lebih lengkap dan berbagai macam pengetesan terhadap laptop ini. Namun, saya akan sedikit memberikan catatan yang mungkin bisa jadi bahan referensi buat kalian yang sedang mencari laptop baru gitu ya teman-teman. Oke, untuk catatan yang pertama teman-teman ya, yang saya suka dari laptop ini adalah dia bisa dibuka hanya dengan satu jari saja teman-teman. Jadi sangat terkesan premium gitu teman-teman ya. Hanya pakai satu jari, nggak ada yang ngangkat. Kalau misalnya ini laptop yang berat itu kan ya kita buka pakai satu jari kan ya wajar karena berat. Tapi kan ini laptop yang ringan teman-teman. Jadi itulah yang membuat saya sedikit terkesan di awal-awal gitu. Nah, selanjutnya kita lihat dari bodinya teman-teman. HP Pavilion Aero 13 ini termasuk yang compact, kemudian tipis dan ringan teman-teman. Ini kalau kita timbang laptopnya ini, dia hanya mempunyai berat 975 gram saja, dan misalnya kalau kita tambah charger, dia beratnya cuma 1280 gram saja. Dan ini misalnya kalau masuk di tas, kita pakai untuk kuliah atau sekolah itu nyaman banget karena kita nggak terasa berat gitu ya. Dan untuk bodinya sendiri ini solid teman-teman ya. Dari info yang saya dapat, yaitu bahannya magnesium teman-teman ya. Jadi ini sangat solid. Cuman ini teman-teman ada sedikit catatan untuk finishingnya, ini dia bukan yang terbaik gitu. Cuman ya ini sudah solid, dan ini adalah unit pinjaman ya. Ini bukan unit baru, dan ini sudah ada banyak bekas seperti gesekan gitu. Misalnya teman-teman ingin beli laptop Pavilion Aero 13 ini, saran saya belilah aksesoris tambahan seperti sleeve case gitu, biar bodinya ini tidak ya seperti ini, nggak ada tergores, nggak ada bercak-bercak atau gimana gitu teman-teman. Intinya biar laptopnya terus mulus gitu teman-teman. Lalu selanjutnya untuk kelengkapan port ya, ini portnya itu sudah cukup lengkap. Dari sisi sini dulu kita bisa lihat di sini itu ada port HDMI, kemudian ada port USB Type A. Ini bentuknya seperti ini. Teman-teman mungkin biasa lihat di port LAN ya, seperti ini ya, tapi ini di bagian USB Type A. Dan ini ada USB Type C. USB Type C ini dia bisa dipakai juga untuk mengecas karena dia ada protokol power delivery-nya gitu teman-teman ya. Lalu di sini ada port combo jack. Nah, untuk di sisi samping sini dia cuma ada ini port DC in untuk pengecasan. Jadi mau ngecas pakai ini atau pakai yang USB Type C nggak ada masalah. Kemudian di sini ada USB Type A lagi, bentuknya sama, dan di sini bisa teman-teman lihat nggak ada port LAN dan juga micro SD slot nggak ada gitu. Cuman nggak masalah, kita bisa akali. Untuk urusan micro SD slot itu kalian bisa pakai card reader seperti ini. Saya punya yang seperti ini, dia sudah bisa pakai micro SD card yang di kamera itu juga bisa USB Type A, bisa USB Type C, jadi fleksibel. Mending pakai ini aja. Kemudian lanjut untuk bagian layar, kita lihat bagian layarnya teman-teman ya. Ini layarnya itu dia tipenya matte, jadi dia nggak memantulkan cahaya gitu teman-teman ya. Misal kalau dipakai di luar ruangan itu kita bisa melihat layarnya itu dengan jelas. Dan untuk rasio layarnya ini, rasionya ini 16:10 teman-teman. Jadi misalnya dipakai untuk multimedia, nonton film, atau dipakai untuk sehari-hari, nyaman banget. Jadi terkesan luas gitu teman-teman ya. Lalu untuk cakupan warnanya, dia itu sudah 100% sRGB teman-teman. Jadi kita pakai untuk ngedit video atau ngedit foto aman banget gitu. Misalnya kalau saya tuh suka bikin ngedit video,
di CapCut gitu misalnya, pakai ini sangat nyaman karena layarnya itu sudah 100% sRGB gitu teman-teman. Nah untuk kecerahan layarnya teman-teman, dia itu kecerahannya itu 400 nit teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di luar ruangan itu sudah cukup terang, jadi masih kelihatan gitu. Selanjutnya kita lihat di bagian keyboardnya. Ini keyboardnya besar teman-teman ya. Ini kalau buat ngetik tuh enak banget, nggak terlalu kecil atau gimana. Kemudian sudah ada backlightnya ini teman-teman. Jadi misalnya kita posisi agak gelap, posisi kita kerja itu akan terbantu dengan adanya backlight ini. Dia memiliki dua level kecerahan ya, bisa diatur di sini. Level ini yang paling terang, agak redup, dan ini posisi mati gitu teman-teman. Selanjutnya trackpadnya ini dia luas, responsif juga, dan untuk multi touch ini juga enak, klik kanan klik kiri juga enak lah, nyaman pokoknya ini. Dan karena posisinya di tengah, dia mungkin nanti kalau misalnya buat ngetik ini tangan kita akan nyentuh ya, cuman ya nanti kalau kita sudah terbiasa pakai laptop ini ya masalah seperti itu tuh bisa diatasi gitu. Nah selanjutnya dia juga sudah punya sensor sidik jari gitu, jadi untuk keamanan laptop ini sudah bagus. Lalu lanjut untuk ini teman-teman ya, kita lihat bagian prosesornya. Dia itu prosesornya memakai AMD Ryzen 5 teman-teman ya, 7000 series 7535U. Dia sudah memiliki 6 core 12 thread ini untuk versi ini teman-teman. Dan hemat daya, itu prosesor laptop yang hemat daya. Lalu dia sudah dibekali juga dengan RAM 16GB onboard LPDDR5 dengan kecepatan 6400 mega transfer per second. Jadi sudah kenceng teman-teman. Cuman saya nggak bisa upgrade gitu. Ya nggak masalah sih. Ini sudah 16GB, menurut saya lebih dari cukup untuk kegiatan ya, misalnya untuk kuliah atau konten bikin video ngedit di CapCut itu sudah sangat aman. Bagi saya sudah aman ini laptopnya. Lalu untuk penyimpanan dia ada satu slot NVMe PCIe Gen 3 Gen 3 ya, belum Gen 4 apalagi Gen 5. Mungkin ada yang bertanya, apakah laptop ini bisa buatnya game? Bisa, aman gitu teman-teman ya. Cuman ya balik lagi, ini adalah laptop tipis dan dia memiliki sistem pendinginannya itu satu fan saja teman-teman ya, bagian sini. Dan ini kalau misalnya dibuka, dia itu cuma ada satu heat pipe. Yang penting diatur lah, jangan dipakai terus-terusan buat game gitu, jangan, pakai sewajarnya saja. Lalu untuk baterai sendiri, HP Pavilion Aero 13 ini dibekali dengan baterai sebesar 43 Wh. Dan untuk penggunaan saya sudah coba untuk pakai kerja ya, pakai browser kerjanya. Dia untuk multi tab, membuka sampai 5 tab. Kemudian salah satu tabnya itu dipakai untuk streaming YouTube. Dia bisa tembus 7 jam teman-teman ya. Jadi sudah saya coba dari jam 12 siang itu sampai jam 7 malam. Jadi menurut saya itu sangat aman. Kalau misalnya dipakai untuk kuliah atau untuk kerja ya masih aman gitu teman-teman ya. Untuk webcam biasa aja sih, standar lah. Jadi kalau dipakai untuk Zoom meeting ya sudah cukup. Yang penting pencahayaannya diatur saja. Ini saya coba record ini seperti ini teman-teman ya, kelihatan nggak ya? Itu saya cuma pakai dua lampu di sebelah kiri dan sebelah kanan aja. Tuh lebih dari cukup lah. Oke, sekian dulu dari pembahasan saya ini. Kesimpulannya kalau dari saya, HP Pavilion Aero 13 ini laptop yang cocok untuk kalian beli, terutama kalian yang sedang mencari laptop tipis, ringan, memiliki performa yang powerful dan hemat daya. Jika kalian berminat, link pembelian ada di deskripsi. Untuk aksesoris juga di deskripsi semua, silahkan dicek. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan komen saja di bawah. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat berbagi cerita di YouTube, ilmu dan inspirasi